Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Nah, kita lanjut lagi dalam sebuah berita yang lagi viral lagi guys. Apa ya beritanya kali ini? Yuk kita lihat pembahasannya, baru kita reaksi bareng-bareng ya, sambil nonton sambil reaksi. Kalian boleh tulis di kolom komentar guys. Kita lihat videonya seperti apa. Terbukti sekarang Najwa Shihab tidak bersuara di kasus manapun. Kasus Vina tidak bersuara, korupsi timah tidak bersuara, 3000 T tidak bersuara, Kementan pun dia tidak bersuara. Ya, jadi tidak semua narasi daripada reaction bisa gue jelaskan karena ada cerita di belakang layar yang kita juga, gue apalagi tidak mungkin mengorbankan kebodohan yang gue lakukan itu hanya untuk mengangkat asal-asalan berita. Ya, tapi tidak semua bisa, hanya waktu yang bisa menjawab. Gitu, hanya waktu yang bisa menjawab. Kasus suami Sandra Dewi iya, sampai dengan sekarang dia tidak, Najwa Shihab tidak berstatement di media. Nana itu mau jadi menteri atau bagaimana, tapi itu haknya boleh. Tapi di mana dia yang sudah dinyatakan sebagai duta anti korupsi dari netizen? Perwakilan rakyat, suara rakyat, jurnalis yang paling diagung-agungkan mana sekarang? Enggak, ternyata macan ompong juga dia ya. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat video ini guys? Najwa Shihab kemana ya sekarang ya? Entah lagi, mungkin sedang rehat-rehat kali ya guys ya. Kita lihat lagi. Bukan menangkap, harus dibedakan dia. Contohnya, contoh kecilnya, Mas, handphonenya dicuri ya, dicopet di jalan. Tiba-tiba besok Mas melihat orangnya, berhak nggak Mas membawa dia ke kantor polisi untuk diperiksa? Coba saya tanya. Loh, handphone Mas itu diambil orang. Tiba-tiba Mas melihat besok orangnya ada. Berhak nggak Mas membawa di kantor polisi untuk diperiksa? Ya, seperti itu aja contoh kecilnya. Kalau kita nggak marah ya keburu lepas dong para pelakunya ini. Jadi bukan menangkap, artinya dia membawa 8 orang ini ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Apakah benar yang 8 orang ini pelaku atau tidak? Ternyata setelah diperiksa dan dilidik oleh penyidik ya, ditemukan mereka melakukan perbuatan tersebut. Gitu, jadi bukan Pak Rudiana penyidiknya itu salah. Penyidiknya itu dari Satreskrim Polresta Cirebon, dan perkara tersebut itu ditangani oleh Polda Jawa Barat. Jadi cuma 3 hari di sana langsung dilimpahkan berkasnya ke Polda Jawa Barat. Jadi jangan kita menuding yang nangani unit narkoba gitu, itu beda. Bukan beliau yang tangani, tapi Satreskrim Polresta Cirebon. Neng Fitri, Dan videonya juga ada, sudah lihat videonya yang Mbak Curit segala itu ada. Kapolda siapa yang buat lurit Pak? Ya, apa di dalam siapa yang buat lurit? Jangan tanya dulu. Saya tanya dulu. Dia saking nggak punya buktinya lah. Malu dia, jangan tanya dulu kan. Fitra versi tuanya kasus Afif Maulana ya, kasusnya Afif ya. Kalau udah berurusan dengan Aladusi emang rada-rada ya. Saya mau memastikan cerita Bapak. Ini, silakan Pak Roto. Karena tawuran mereka pada Mbak Curit ya, sebagainya ya. Kemudian ketika kejar, sebagian membuang, sebagian masih ada yang bawa. Nah itu si Aditya itu ditendang, jatuh terguling-guling ya, sehingga lecet-lecet. Setelah itu kemudian jatuh dan penyapu. Kalau emang ada. Nah ketika terguling-guling itu, Afif lari ke jembatan, ngomong sama Adit, Bang, kita lompat aja. Dicegat oleh si Adit. Apakah di video terlihat? Enggak ada, ini keterangan saksi yang ada, enggak ada video. Videonya enggak ada, si Adit saksi. Ya. Satu saksi bukan. Jadi jangan semua memaksakan harus ada video, jangan dibantah dulu lah, ya. Silakan. Ini yang saya lihat ini. Terguling-guling jatuh tadi ya. Bang, lu lompat aja. Adit, jangan lompat. Kemudian si Adit balik, ambil nyari HP dia kan enggak ada. Pas dia balik gini, dia ditangkap oleh orang tim penyapu di belakangnya. Itu loh. Setelah itu kemudian lihat Afif sudah ada. Dia bilang sama yang menangkap, Pak, teman saya lompat. Polisi yang diajak ngomong itu, itu tinggi. Tidak dihiraukan sama polisi ini, Pak. Kemudian ini Aditya bersama dengan 17 atau 18 ya, 17 yang tawuran itu tadi dibawa ke Polsek Kuragi. Nah disitulah terjadi anak-anak Bayangkara yang muda-muda itu ya, main pukul lah, ditendang suruh. Kok bisa tahu dengan kalimat perkataan-perkataan dari mereka ya?
katanya bukti videonya nggak ada, tapi kok bisa? Ini mah karena si bapak tua ini aja, udah tua lagi nggak takut. Si bapak nih ya, tua bangka nih. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Sandra Dewi terima 3,1 miliar uang korupsi timah Harvey Mois, beli 141 perhiasan hingga tas mewah. Ini karena lakinya udah disidang nih, gue mau bahas mengenai hasil sidangnya dia nih. Bukan hasil sidangnya ya, fakta-fakta baru yang ditemukan ya dari hasil persidangan dia yang pertama. Teruntuk fans-fansnya Sandra Dewi, terutama ibu-ibu yang otaknya masih tolol, yang belum kebuka nih matanya, ya, yang termakan pencitraannya, ya, skip aja lu, ya, daripada lu sakit hati dengerin omongan gue, ya. Ntar kalau mata lu udah kebuka, baru lu bisa balik lagi nonton nih video, di save dulu aja, jangan usah di skip. Nungguin mau komen hate ya, mau komen yang jelek-jelek ya di kolom komentar gue, silahkan, ya. Yang ada video gue yang naik, elunya nggak dapat apa-apa. Jadi berdasarkan informasi yang gue dapat dari Kumparan, ya, ini gue sebutin namanya Kumparan, ya, nanti kalau gue nggak kreditin disangka gue plagiat lagi. Tuh, ya, suami Sandra Dewi ini didakwa terlibat korupsi 420 M, pokoknya dia dapat 420 M. Nah, tuh transfer dilakuin dari tahun berapa, lu pause aja sendiri ya, ke rekening Harvey Mois 4 kali 4,47 M, 3,1 M. Tuh ya, ke rekening Sandra Dewi 3,1 M. Ya, langsung tuh ya. Lalu ke Asprinya, asisten pribadi Sandra Dewi 80 juta. Oh, enak banget hidupnya ya. Nah, saya lu baca sendiri ya. Nah, dari penerimaan tadi dia belanja itu tanah, kafling, suatu bidang tanah, lu pause sendiri deh ya. Tuh, sewa rumah 5,7 miliar di Melbourne. Indah banget. Tuh, beli mobil lagi, Ferrari, bla bla bla, Rolls Royce, apalah yang nggak pernah gue denger semua nih merek-mereknya ya. Secara gue cuman pakai mobil-mobilan. Tuh, cicilan pelunasan rumah. Kenapa dicicil ya? Kan duitnya banyak. Ya udahlah, urusannya dia lah ya. Nah, tuh, ya, baca. Tuh, transfer ke saudaranya ya 200 juta sebagai kado. So, enak banget. Transfer via rekening online shop buat beli tas-tas branded. Nah, dan termasuk pembelian 88 tas Sandra Dewi. Kayak salep anu aja nih tasnya Sandra Dewi ya. Jumlahnya 88. Serem ya. Nah, kalau kemarin kan Sandra Dewi pakai kuasa hukumnya bilang kalau misalnya dia pakai duit endorse, enggak, di persidangan udah jelas ya. Tuh, ada pembelian 88 tas Sandra Dewi. Jadi lu jangan ngelak lagi Sandeo ya, jangan ngelak lagi ya. Tuh, tasnya apa aja? 33 tas Chanel ya, ngomongnya bukan channel TV kali, channel 20 tas Hermes ya. Tuh, cuman orang-orang kaya doang yang bisa sebut dengan benar tuh. Dior ya, 13 tas tuh, cincin kalung bla 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 ya. Jadi bukan hasil endorse ya, dan sidang ini sudah selesai, sidang pertama ini sudah selesai dan tidak ada perlawanan apapun dari si Harvey Mois-nya. Intinya dia bilang udah bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Berarti tidak ada sanggahan. Berarti benar ya, gitu dari sisinya Harvey Mois. Ya kan, kalau Sandra Dewi kan bilang nggak terima, nggak rela, 88 tas gue itu hasil endorse. Endorse tuh segede apa sih? Tuh, uang dan logam mulia juga disimpan pakai safe deposit box. Ya, lo orang ngerti nggak safe deposit box apa? Google aja sendiri ya. Di bank atas nama Sandra Dewi. Tuh, sebanyak segini. Ya. Jadi kesimpulannya ya, ini Harvey Mois emang udah bucin nih sama Sandra Dewi ya. Semuanya pakai nama Sandra Dewi, udah saking cintanya kali. Sayangnya pakai duitnya duit hasil korupsi. Gitu. Dan lu yakin Sandra Dewi beneran nggak tahu nih lakinya dapat duit dari mana sebanyak itu? Apalagi ditemukan di rumahnya ada cash, ya kan, banyak, logam mulia banyak. Masa sih nggak tahu? Intinya gini ya guys, dari kemarin kita kan masih bingung nih. Mungkin Sandra Dewi nggak tahu, ya kan? Mungkin mungkin itu kan urusan kerjaan suaminya, bla bla bla. Nggak mungkin guys, ini makin fakta-fakta baru ini makin terbuka. Yang sebenarnya kalau menurut sih nggak mungkin Sandra Dewi kagak tahu ya, kagak mungkin, dia juga bukan wanita bodoh. Intinya gue bodo amat mau korupsi atau nggak apa ya, nggak ada urusan sama gue kagak dapet jatah sama sekali dari hasil korupsi lu ya Sandra Dewi. Tapi gue cuma mau kasih saran nih ya, Cici Sandra Dewi, kalau misalnya lu itu, maksudnya gini loh ya, kalau gue seorang pendosa dan gue berkelakuan busuk gitu loh ya,
nggak usah lah datang-datang ke podcast bawa-bawa Tuhan, bawa-bawa agama gitu-gitu, nggak usah. Ya nggak usah, biasa-biasa aja, nggak usah datang ke podcast yang kayak begitu-gitu. Kesannya tuh pencitraan gitu loh. Gue soalnya geli kalau misalnya dengerin podcast lu yang lalu-lalu sama VJ Dani lah, sama siapa Melanie Ricardo lah, kayak orang bener aja lu, tau gak sih? Maksudnya gini ya, kayak gue kan orang berdosa nih. Contohnya gue orang berdosa, mulut gue kayak begini nih ya. Gue kagak ada bakalan tuh ngomongin Tuhan gini, enggak ya. Tuhan baik sama hidup gue, yes Tuhan baik. Tapi gue gak akan ngomong-ngomong yang berbau-bau ketuhanan di TikTok gue gitu. Karena satu kagak pantes ya. Apalagi lu yang udah udah ngelakuin kayak begini, tapi lu di depan kamera tuh kayak, ya Tuhan bisa ambil semuanya, puji Tuhan, suami saya baik banget, kalau nolongin orang itu berlebihan, saya sampai bingung, kita mau makan apa besok, pret tai kucing, tau gak tai kucing, itu jadi enak gue dengernya, serius deh ya, yang tadinya respect jadi enak, serius deh. Jadi kalau misalnya lu berkelakuannya rada-rada busuk gitu, janganlah datang-datang ke podcast terus ngomong yang kayak malaikat gitu, jangan ya. Mendingan kayak gue gitu, mendingan kayak Nikita Mirzani, ngomongnya ketus, kasar mungkin untuk sebagian orang ya. Tapi hatinya menurut gue ya Nikita Mirzani itu hatinya baik gitu loh. Apa adanya, belak-belakan. Justru orang-orang yang kayak gitu tuh gue seneng karena kagak ada agenda gitu dalam hidupnya dia. Ya udah apa adanya aja, terus kagak dendaman juga. Kalau masalah udah selesai gitu. Justru yang ngeri-ngeri nih orang-orang yang di luar baik, pencitraan, ya makanya banyak ibu-ibu tolol yang terjebak kan. Oh dia anak Tuhan, oh dia baik, oh dia ini, banyak. Nih lihat aja nih, yang komen yang ngata-ngatain gue nih pasti golongan netizen tolol yang terpengaruh karena pencitraannya seolah-olah dia alim lah apalah. Nah, setelah melihat video ini gimana guys? Waduh, emang kalau berurusan dengan nadusing dan kalau tentang, benar-benar runyam banget guys tentang kasus-kasus yang lagi viral ya. Kalian boleh tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu yang selalu nonton video aku dan mudah-mudahan berkah dalam hidupnya dan lancar rezekinya. See you guys.